Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Kita sudah tiba ya, gak kerasa di penghujung tahun 2024. Dan seperti biasa kalau udah masuk penghujung tahun kayak gini, kolom komentar di tiap review itu selalu banyak yang nagih-nagih video rekomendasi smartwatch. Bang, apa nih video rekomendasi akhir tahun 2024? Oke, jadi kita bakal kabulkan ya insya Allah di video ini. Tapi sebelum kita mulai ke video rekomendasinya, kita seperti biasa disclaimer dulu ya, biar gak banyak salah kaprah dan salah paham. Disclaimer yang pertama, wearable yang saya rekomendasikan di video kali ini adalah wearable atau smartwatch dan smartband yang rilis di tahun 2024. Karena kalau gak dibatasi kayak gini bakalan terus mengulang gitu ya. Jadi kalau kamu misalkan masih penasaran dengan smartwatch bagus yang keluar dari tahun-tahun kemarin, boleh tuh dicek video rekomendasi kemarin. Kalau masuk ke list rekomendasi, berarti itu smartwatch yang bagus. Meskipun untuk tahun sekarang. Ya setidaknya kalau memang smartwatch tersebut belum keluar begitu lama lah gitu. Selalu saya bilang smartwatch itu beda dengan smartphone yang 6 bulan atau 1 tahun udah banyak pengganti yang jauh lebih bagus, tapi smartwatch 1 tahun 2 tahun masih bisa dipakai dan masih relevan. Disclaimer yang kedua, rekomendasi yang saya masukkan ke sini tentunya adalah smartband atau smartwatch yang pernah saya review dan saya coba tentunya. Jadi kalau ada smartwatch bagus, smartband bagus gak masuk ke daftar, ya simple alasannya. Karena saya belum review dan saya belum nyoba barang tersebut. Dan disclaimer yang ketiga, ini adalah pendapat pribadi saya, murni pribadi ya. Dan tentu ini adalah subjektif ya. Jadi kalau kamu punya pendapat berbeda, boleh banget. Oke, langsung aja kita ke rekomendasinya ya. Untuk rekomendasi yang pertama adalah kategori rekomendasi smartband. Ada beberapa smartband yang saya review dan saya coba di tahun 2024 ini. Tapi saya mengkerucut ke 3 smartband yang bakal saya rekomendasikan. Yang pertama dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Smartband 9 Active. Xiaomi Smartband 9 Active ini harganya sangat-sangat murah, yaitu 260.000. Jadi ini bisa jadi solusi sih bagi kalian yang pengen nyoba teknologi wearable itu seperti apa, fitness tracker itu seperti apa, hanya dengan mengeluarkan uang cuma 200.000 aja. Dan ini dari brand besar Xiaomi. Sensornya gak main-main, bukan sensor bohongan. Selain itu smartband ini juga desainnya saya suka banget ya. Simple tapi kerasa ya cakep aja gitu. Tapi ada satu catatan ya, Xiaomi Smartband 9 Active ini kalau kita harus menyebutkan kekurangannya gitu ya, dia belum ada mode interval meskipun ini dari brand Xiaomi. Ya wajar sih, harganya kan cuma 200 ribuan aja. Buat fitness tracker ini udah cukup banget. Kemudian rekomendasi smartband yang kedua, saya merekomendasikan masih dari Xiaomi, Xiaomi Smartband 9 biasa atau reguler. Sebenarnya saya bingung ya mau merekomendasikan band 9 dari Xiaomi atau band 9 dari Huawei, sama-sama angka 9 tuh. Dan keluarnya juga gak begitu jauh ya jaraknya, harganya juga mirip-mirip. Tapi akhirnya saya memutuskan band 9 dari Xiaomi karena lebih all-rounder. Fitur-fiturnya dan spesifikasinya lebih merata daripada Huawei band 9. Keunggulan band 9 dari Xiaomi dari Huawei menurut saya dia layarnya cakep banget ya, resolusinya lebih tinggi, kemudian dia udah 60 Hz, ada auto brightness, dan juga body quality-nya cakep, dia bodinya udah pakai metal. Ada mode interval juga ya, meskipun ini versi murahnya, beda dengan yang aktif tadi. Nah di Huawei itu saya nggak menemukan mode interval ya, kalau kita mau atur-atur dari smartband-nya. Kemudian ada kursus lari juga, di Huawei biasanya suka ada kursus lari, tapi di band 9-nya gak tahu kenapa malah disunat. Dan tentunya band 9 ini baterainya awet banget. Yang jadi catatan mungkin di band 9 Xiaomi ini belum bisa quick reply ya. Kalau kamu memang lebih butuh ke quick reply, Huawei band 9 lebih cocok tuh. Dan juga di band 9 ini tidak ada tombol sama sekali. Agak sedikit ribet aja buat pengen cepet-cepet balik ke home. Dan rekomendasi terakhir yang ketiga untuk kategori smartband, saya merekomendasikan masih dari Xiaomi, Xiaomi Smartband 9 Pro. Ya mau gimana lagi ya, untuk smartband memang yang banyak ngeluarin itu Xiaomi. Jadi pilihannya ya kesana lagi. Main speed
kurang tertarik kayaknya beberapa dekade, beberapa dekade jauh lama banget ya. Beberapa tahun ini udah gak ngeluarin smart band ya. Apalagi dari Realme nggak ada lagi. Jadi ya Xiaomi lagi. Biasanya kalau gini suka ada yang ngehujat nih. Oke, Xiaomi Band 9 Pro ini dibanderol di harga 949.000. Memang harganya lebih tinggi sendiri ya daripada yang lain, tapi itu sangat terbayarkan dengan fitur dan spek yang diberikan oleh Band 9 Pro dari Xiaomi ini. Seperti dia udah built-in GPS, udah ada kompas, bezel-less, layar cakep. Brightness-nya mencapai 1200 nits, ada mode interval tentunya, yang versi reguler aja ada. Masa ini yang versi Pro tapi tidak ada, kan aneh gitu. Dan tentu baterainya juga sama awet. Yang jadi catatannya sama ya dengan Band 9 reguler, dia belum bisa quick reply dan tidak ada tombol sama sekali. Nah, kalau kamu punya rekomendasi sendiri untuk Smart Band 2024, boleh tulis aja di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut ke kategori smartwatch. Kita mulai dari under 500.000 ya. Rekomendasi smartwatch di bawah 500.000 yang pertama, saya merekomendasikan itel ISW043. Yang kemarin di video review banyak dihujat soal crown-nya yang terlalu menonjol. Ya, terlepas dari itu memang smartwatch ini cakep banget untuk kelas harga cuma 300 ribuan aja. Desainnya cakep, build quality-nya juga mantap, dia udah pakai metal ya atau aluminium alloy. Kemudian sensornya udah kita tes, meskipun ini murah tapi sensornya beneran, dan layarnya pun udah pakai AMOLED. Jarang-jarang harga 300.000 dapat spek sebagus ini. Yang jadi catatannya untuk itel 043 ini, dia memang untuk UI-nya nih masih pakai UI pasar. Jadi itel belum punya R&D sendiri untuk segmen smartwatch-nya. Dan rekomendasi yang kedua sekaligus yang terakhir ya, untuk di bawah 500.000 saya merekomendasikan BYM S47. Ini smartwatch gokil banget ya untuk kelas harga 400.000 ya. Dia udah built-in GPS. Selain udah built-in GPS, dia juga desainnya cakep, saya suka, dan build quality-nya juga mantap. Banyak sebenarnya smartwatch yang bagus di bawah 500.000, tapi saya harus pilih BYM ya karena tadi ya dia udah built-in GPS. Dan catatannya untuk BYM 043 S47, dia garansinya nggak jelas. Jadi kalau kamu ya mau ngambil resiko itu, ini bisa sangat diambil gitu ya. Kemudian dia UI-nya juga masih pakai UI pasar, dan jangan dibawa basah, meskipun mereka ngeklaim ini tuh udah waterproof ya. Karena punya saya pun udah mati karena dibawa berenang. Padahal itu nggak lama dan nggak dalam juga. Jadi ya kalau pengen awet jangan dibawa basah. Itu untuk rekomendasi smartwatch ya di bawah 500.000. Kita lanjut ke di atas 500 sampai 1 juta. Rekomendasi yang pertama di sini saya merekomendasikan Supercala DM56. Supercala ini harganya mirip-mirip ya, di 600.000, 700.000, banyak banget lah. Tapi itu bagus-bagus, dan saya akhirnya memutuskan Supercala DM56 dengan beberapa alasan. Yang pertama, desainnya ini cakep banget ya, dia manly, rugged, outdoor, adventure. Jadi bagi kamu yang lebih prefer ke smartwatch desain seperti itu, DM56 ini cocok banget. Kemudian build quality-nya juga mantap, dia overall metal. Layarnya udah pakai AMOLED, baterainya badak, udah built-in GPS, ada mode interval, dan ada kompas, altimeter, barometer. Jadi paket komplit sih untuk kelas harga 600 ribuan. Tapi tentu ya meskipun smartwatch ini tuh paket komplit, ada aja catatannya. Yang pertama, dia masih pakai UI pasar. Semua Supercala ya, UI-nya itu UI pasar. Dan yang kedua, terakhir pengetesan untuk DM56 ini, Strava-nya masih bermasalah. Nggak tahu sekarang apakah udah dapat update atau gimana. Coba kamu yang kebetulan masih pakai DM56, kasih tahu di kolom komentar. Nah, kalau kamu pengen lebih aman gitu ya untuk Strava ini, bisa dialihkan ke yang paling baru dari Supercala ya, Supercala HK08. Itu juga recommended. Rekomendasi yang kedua untuk segmen 500 sampai 1 juta, di sini saya merekomendasikan Redmi Watch 5 Lite.
Dibanderol di harga yang sama dengan Supercala DM56 yaitu 699.000. Jadi ini kayak opsi lain dari Supercala itu gitu. Kalau kamu kurang suka dengan yang bentuknya rugged, ya Redmi Watch 5 Lite ini bisa jadi pilihan karena desainnya ini lebih minimalis atau lebih sporty juga bisa dibilang. Keunggulannya Redmi Watch 5 Lite di kelas harganya ini adalah dia udah built-in GPS, brand dari Xiaomi, cakep ya. Kemudian dia layarnya udah pakai AMOLED, mode larinya juga lengkap, lebih lengkap daripada Supercala, dan baterainya juga awet. Dan tentunya untuk Redmi Watch 5 Lite ini tidak ada isu Strava seperti di Supercala DM56. Yang jadi catatan ya, untuk Redmi Watch 5 Lite ini dia ukurannya lumayan gede. Jadi gak cocok bagi kamu yang punya pergelangan tangan kecil. Kita lanjut ke rekomendasi yang ketiga ya. Di sini saya merekomendasikan Halo Iron N1. Smartwatch ini saya masukkan ke rekomendasi karena dia punya keistimewaan tersendiri gitu ya. Untuk harga 600.000 ini monster saya bilang ya, karena baterainya super badak, 850 mAh. Harganya murah, standar militer pula, jadi build quality-nya mantap. Overall desainnya itu dia pakai metal, dan dia juga udah built-in kompas, altimeter, barometer. Bisa juga di-share data olahraganya ke Strava. Yang jadi catatan untuk Halo Iron N1 ini tentu dia belum built-in GPS ya, kalau dibandingkan dengan kompetitor yang tadi saya sebutkan. Dan ukurannya gede, selain gede bobotnya juga lumayan berat. Rekomendasi yang terakhir untuk harga 500 sampai 1 juta, di sini saya merekomendasikan Mi Bro Lite 3 Pro. Ini juga saya masukkan ke rekomendasi karena sebagai opsi lah bagi kamu yang mungkin kurang cocok dengan Supercala karena rugged, Redmi Watch 5 Lite karena bentuknya kotak. Ya, kamu bisa ambil Mi Bro Lite 3 Pro. Dia fiturnya mirip-mirip dengan yang tadi saya sebutkan, tapi dengan desain yang lebih minimalis. Minimalis di sini simple, selain simple juga bentuknya kecil, hanya 43 mm. Jadi bagi kamu yang punya pergelangan kecil, Mi Bro Lite 3 Pro ini jadi pilihan. Selain itu, Mi Bro Lite 3 Pro juga udah built-in NFC dan udah ada auto brightness. Ini jarang banget kita temukan di kelas harga segini ya. Dan catatan untuk Mi Bro Lite 3 Pro, semua smartwatch Mi Bro itu belum bisa share data ke Strava. Nah itu ya untuk rekomendasi smartwatch dari 500.000 sampai 1 juta.